Saatnya ngopi. Ngobrol Piala Dunia. Ngobrol Piala Dunia. Halo Sport Lovers, salam olahraga. Baik, di hari ini kita akan hadirkan sebuah obrolan ya. Kalau bulan November ini sepertinya euforia dari Piala Dunia 2022 sudah mulai terasa. Nah, biar lebih menggairahkan lagi, kita akan hadirkan perbincangan mengenai Piala Dunia dalam Ngopi, Ngobrol Piala Dunia. Dan kali ini sudah hadir bersama dengan Hana ya. Ada salah satu wartawan senior, kayaknya kalau liputan Piala Dunia hampir semuanya ini ya ada. Selamat siang Pak Darjo. Selamat siang Mbak Ana. Baik, Pak Darjo, ini kalau kita lihat ya Piala Dunia 2022. Ada sedikit perbedaan yang ada di Piala Dunia 2022. Kalau biasanya Piala Dunia itu selalu dilaksanakan setiap musim panas, seperti itu ya. Di bulan Juli setelah kompetisi liga-liga selesai. Nah, di tahun ini Piala Dunia dilaksanakan di musim dingin. Nah, seperti apa ini? Ya, terima kasih Mbak Ana. Jadi sejak Piala Dunia digelar tahun 1930 di Uruguay, memang event ini selalu digelar pada musim panas, yaitu pada bulan-bulan Juni-Juli. Dan itu memang pada musim panas itu memang cuaca di Eropa terutama itu memang sangat bersahabat untuk diadakannya event olahraga. Namun perkembangan Piala Dunia kemudian kalau dulu dominasinya hanya Eropa dan Amerika Latin, kemudian FIFA mencoba memperluas jaringan ke negara-negara Asia dan Afrika, dan itu terbukti sudah digelar pada Afrika Selatan 2010, sebelumnya di Jepang dan 2002, Korea ya? 2002. Artinya bahwa Piala Dunia sudah merambah ke seluruh wilayah dunia ini. Dan terakhir kemudian pada tahun 2010 diputuskan Qatar sebagai pemenang hak untuk menyelenggarakan Piala Dunia 2022 ini. Namun kondisi iklim dan udara di Qatar dan pada umumnya Jazirah Arab itu berbeda dengan Eropa dan Amerika Latin. Suhu rata-rata di Arab, wilayah Jazirah Arab itu pada musim panas bisa mencapai 40 derajat Celcius. Hal itu kemudian menjadikan FIFA menganalisis apakah kita akan tetap terpaku pada musim panas untuk menyelenggarakan Piala Dunia. Maka dari beberapa analisis disebutkan bahwa cuaca paling ideal di Jazirah Arab untuk suatu event olahraga adalah pada bulan-bulan November dan Desember. Sehingga untuk 2022 ini harusnya kalau seperti yang sebelumnya pada bulan Juni-Juli, ini bulan November, karena cuacanya antara 24 sampai 30 sehingga cocok untuk penyelenggaraan pertandingan olahraga. Kira-kira gitu. Tapi kalau dari sisi pemain ya Pak ya, ini kan kompetisi masih berjalan nih, liga-liga masih berjalan, kemudian tiba-tiba ada Piala Dunia seperti itu ya. Secara mungkin fisik, stamina, kemudian juga psikologis, ini mempengaruhi nggak sih Pak penyelenggaranya ini? Ya secara umum mungkin mempengaruhi ya, tapi para pemain kelas dunia itu justru pada bulan-bulan November, Desember ini mereka sebenarnya lagi pada ketat-ketatnya kompetisi antar klub. Jadi kemudian jika mereka membela klub itu, membela tim nasional masing-masing tidak terlalu masalah, karena itu sudah menjadi bagian dari dalam tanda kutip pekerjaan yang mereka lakukan. Memang kalau pada bulan Juni dan Juli itu kompetisi pas libur sehingga mereka mungkin lebih fresh, tapi itu saya pikir tidak akan secara umum tidak berpengaruh pada penampilan mereka. Jadi mereka akan tetap dengan top performanya kayak gitu ya Pak ya. Nah kalau kita lihat penyelenggaraan di Qatar ini kan
mungkin sedikit berbeda dari penyelenggaraan di negara-negara lain. Pertama karena ini negara muslim yang kemudian menerapkan beberapa aturan yang biasanya selebrasi dan lain sebagainya. Ini kan kalau di negara-negara lain diperbolehkan, di Qatar tahun ini tidak diperbolehkan seperti itu ya Pak ya. Nah ini bagaimana Pak? Ya memang sebenarnya di Eropa maupun di Amerika Latin pun ada selebrasi tertentu memang ada mungkin semacam etika ya. Kayak contohnya kita pemain yang membuka kaos ditutupan ke wajah itu kan tetap kena aturan kartu kuning, apalagi yang pakai buka baju dan sebagainya. Jadi sebenarnya soal selebrasi itu tidak begitu masalah. Bahwa kemudian sebagai negara Arab itu memang banyak aturan, contohnya tentang tamu-tamu yang dari kalangan lesbi dan sebagainya itu ada pembatasan, kemudian hotel-hotel juga pembatasan. Itu memang itu dikaitkan dengan mungkin syariat Islam yang dianut oleh negara Tapi Qatar. itu tidak akan mempengaruhi ya Pak ya kemeriahan dari Piala Dunia itu sendiri. Yang menarik lagi di Piala Dunia kali ini kan ada beberapa teknologi yang kemudian diberikan seperti itu. Mungkin kita tidak ingin lagi ada gol tangan Tuhan seperti Maradona. Sekarang ada teknologi yang diberlakukan. Nah, ini seberapa menguntungkan untuk tim-tim ini, Pak? Jadi FIFA dan kebanyakan cabang olahraga lainnya memang selalu mengevaluasi dan mengembangkan teknologi dalam pencatatan waktu dan pengamatannya. Jadi pada 2018 lalu di Rusia itu sudah dikembangkan namanya VAR. Jadi VAR itu Video Assistant Referee. Jadi video itu tujuannya untuk membantu wasit dalam memutuskan suatu peristiwa ketika secara naluriah kemampuan penglihatannya memang terbatas, sehingga ada rekaman-rekaman video yang membantu, misalnya apakah itu handsball atau offset dan sebagainya, itu sudah dikembangkan dan itu memang selalu ada pro dan kontranya. Tapi itu memang untuk meminimalisasi tingkat kesalahan. Jadi peristiwa pada 2010 itu kan ketika Frank Lampard dari pemain Inggris melakukan tendangan jarak jauh menyentuh mistar gawang terus jatuh, itu dalam kecepatan sekian detik wasit tidak bisa mengikuti arah bola, sehingga ketika itu wasit memutuskan bahwa itu tidak gol. Tapi belakangan setelah diputar ulang video tersebut itu menjadi bahwa itu harusnya gol karena sudah melewati garis gawang yang di bawah itu. Nah, itu kemudian menjadi pelajaran bagi FIFA bahwa perlu adanya tadi VAR itu untuk membantu. Jadi ketika wasit tidak yakin dengan penglihatannya, dengan keputusannya, dia akan berkonsultasi dengan video itu. Memang dari segi refleksnya terlambat, kita bisa orang selebrasi selebrasi harusnya begitu gol langsung kira begini, itu ternunggu dulu berapa saat itu baru wasit momennya mungkin nggak dapat ya Pak ya. Tapi itu demi mengurangi tingkat kerugian pada tim-tim yang harusnya mendapat keuntungan itu. Jadi tapi semua itu selalu ada tadi pro dan kontranya. Kalau kita flashback ke belakang, ada dulu namanya golden goal. Itu kan selama ini kan ada semacam keluhan ya, bahwa sepak bola dengan perpanjangan waktu nanti skornya seri ada 0-0 dengan penalti dan sebagainya, maka diterapkan golden goal, dan itu sudah diterapkan pada Piala Eropa 96. Ketika itu Jerman lawan Republik Ceko, Oliver Bierhoff nyetak gol pada perpanjangan. Habis gol itu kan berhenti, otomatis langsung Jerman gol, kan langsung sepi. Tidak ada kesempatan tim lawan untuk membalas kekalahan, sehingga teori aturan golden goal itu tidak dipakai lagi. Sekarang kembali pada perpanjangan waktu. Kemudian jika masih skornya sama, diadakan adu penalti.
Jadi memang bisa dibilang peraturan itu selalu dinamis berubah ya, mengikuti. Salah satu yang menarik lagi mungkin adalah kemarin sempat banyak perbincangan ini nanti akan ada wasit wanita seperti itu. Nah ini seperti apa ini Pak? Apakah memang nanti di Piala Dunia 2022 ini akan benar-benar ada wasit wanita seperti itu? Ada, paling enggak ada 3 wasit wanita. Sebenarnya saya lihat catatan saya tidak apa namanya, tapi ada di sini ada 3 wasit wanita dalam catatan saya sebentar. Ya, ini nama wasit wanita dari Jepang namanya Yoshimi Yamashita. Kemudian Stefani Pravat dari Prancis dan Salima Mukasanga dari Rwanda. Itu menjadi 3 wasit wanita yang menjadi nanti memimpin di antara pertandingan. Kemudian ada juga beberapa asisten wasit wanita juga. Jadi ini yang pertama. Jadi memang dalam di Qatar ini banyak hal-hal yang pembaruan yang sebelumnya menjadi tabu. Tapi uniknya lagi justru wanita pertama tampil dalam event terbuka justru di tanah Arab, ya? Yang sebenarnya menjadi semacam wanita di sana tabu untuk di tempat umum, malah ini yang dijadikan kesempatan. Kemudian ada lagi namanya apa tuh teknologi semi auto offset. Jadi nanti kita tidak akan melihat lagi diskusi apakah pemainnya di garis terakhir itu offset atau tidak, tapi di situ nanti wasit akan terbantu bahwa pemain Argentina misalnya offset itu wasit sudah mengetahui. Jadi kontroversi tentang offset itu akan juga berkurang lagi. Kemudian bolanya juga nanti ada bola dipasang chip sehingga dia akan merekam setiap pergerakan pemain peristiwa itu. Baik, nah dengan teknologi yang ada sedemikian rupa, ini bisa dibilang akan mengurangi gregetnya permainan sepak bola itu sendiri atau tidak sih Pak? Saya pikir gregetnya tetap tinggi karena sepak bola itu memang olahraga yang ya ekspresi banget ya. Jadi walaupun ada penundaan oleh teknologi itu, saya pikir tidak akan mengurangi. Memang beberapa tokoh bahkan beberapa mantan pemain menilai bahwa itu akan mengurangi naturalis permainan dan sebagainya, tapi nanti daripada adanya kerugian yang di situasi itu memang perkembangan yang harus dilakukan. Baik, jadi teknologi ini bisa dibilang akan sangat membantu ya untuk negara-negara dan menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang ada dalam Piala Dunia. Nah, pendengar, seperti apa ya Piala Dunia dengan segala macam teknologi yang nanti pertama kalinya bahkan akan diberlakukan. Tentu saja kita akan melihatnya ya, bagaimana nanti keseruan Piala Dunia 2022 yang juga akan disiarkan ya, karena RRI ini merupakan official partner dari media untuk Piala Dunia. Kita akan bertemu kembali dalam obrolan Piala Dunia selanjutnya dalam Ngobrol Piala Dunia. Demikian siaran Ngopi Ngobrol Piala Dunia.